Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ni'ah salihah bisirul fatihah. Wala hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in asya'un laylamul fatihah. Wa ila Syekh Abi Hamid Al-Ghazali lahul fatihah. وإلى شيخنا الكرام كيهة سيف الدين سوري هاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya ingin menjelaskan tentang fenomena uzlah daripada kitab Ihya Ulumuddin ini, yang meskipun sedemikian itu saya harus berbagi dengan keadaan dan membatasi semua pembahasan itu hanya di dalam 15 menit saja. Karena dalam platform YouTube yang saya miliki, saya harus merekamnya terlebih dahulu. Saya tidak punya subscriber sebelumnya, yang akhirnya membuat saya harus mencukupkan diri pada 15 menit tersebut. Kembali saya ingin mengingatkan tentang satu modus yang kemudian meniscayakan bagaimana hal itu menciptakan satu ruang dan satu pikiran dan satu berkasih-kasihan hanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala disebandingkan dengan bermunajat kepada makhluk. Yang mana kemudian kemarin pada modus yang saya sampaikan dari sikap berkasih-kasihan, mungkin saja bahwa sifat istighnas yang kemudian dimunculkan dengan bermunajat kepada Allah itu adalah dengan bagaimana tidak makan di warung atau tidak makan di restoran. Dan ini kita juga harus membawa satu pesan pemikiran di dalamnya, bukan karena kita satu jahil murokab yang kemudian berpikir bahwa di dalam warung tersebut atau restoran tersebut ada satu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih daripada itu adalah kita menghilangkan esensi uzlah itu sendiri. Dan maka kita harus cerdas daripada apa yang menjadi pemahaman kita sendiri. Keduanya, modus yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana hal itu tercakup dan terlimitasi di bagian kemudian bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Ketika kita berbicara di depan umum, atau ketika kita berbicara di rumah, atau ketika kita berbicara di dalam telepon, maka hal itu akan menunjukkan bagaimana modus uzlah itu mencakup dan mewarnai keniscayaannya, dan akhirnya bisa menunjukkan bahwa hal itu adalah tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada itu maka secara seksis hal itu menghindarkan diri dari mana kemudian bermunajat kepada makhluk atau kepada selain Allah.
Yang mana dari setiap modus itu, hal itu ditujukan untuk satu ruang penyingkapan, satu ruang pekerjaan besar, satu pengerjaan yang luar biasa untuk kemudian menyingkap rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan dunia ataupun di dalam urusan akhirat. Sangat kemudian disayangkan jika kemudian kita tidak mampu mempola arah pembicaraan kita sedemikian itu sehingga kita menjadi terkesan seksis dengan memiliki satu partai, yang akhirnya hal itu akan menghilangkan satu esensi uzlah itu sendiri. Biarpun demikian bahwa kemudian Imam Al-Ghazali membatasinya pada satu kredo, wa ila ma yukhalisu min muhdhiratin yata'arudul laha bil mukhalatah, maka berbicara dengan tanpa satu seksis itu sebenarnya satu hal yang sangat fundamental dan itu sangat luar biasa bagi pencapaian umat manusia. Dan oleh karena itu kita harus mengambil dan membayangkan pemberangkatan bagaimana kinerja uzlah itu memberikan satu dampak yang juga sangat fundamental terhadap bagaimana di dalam kehidupan keduniawian kita, apalagi di dalam kehidupan di akhirat kita kelak. Seperti halnya juga bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali menulis wa malakutis samawati wal ard, dan demi menyingkap alam malakut langit dan alam malakut bumi, sehingga modus daripada arah pembicaraan kita yang tidak seksis pada satu partai tertentu merupakan satu usaha yang harus kita lakukan, yang mana sedemikian itu merupakan sebuah tujuan yang sangat mulia, karena hal itu menunjukkan pada pemberangkatan niatnya untuk menggapai satu tujuan uzlah itu sendiri dan merupakan satu bagian daripada keberhasilan uzlah itu sendiri. Yang mana kemudian Imam Al-Ghazali sebelumnya menyinggung bahwa uzlah memiliki faidah dari arah keberagamaan dan juga memiliki satu faedah dari arah keduniawian itu sendiri. Patut kita sayangkan bahwa sedemikian itu di dalam performa modus pembicaraan kita, kemudian kita harus mengambil satu konsep seksis atau konsensi seksis bermunajat kepada makhluk, yang mana kemudian di dalamnya juga harus bertemu dengan konsensi seksis bermunajat dengan kepada makhluk yang lain. Jadi dari sini konsep pembicaraan yang menjadi kredo pembicaraan uzlah akan menjadi satu konsensi padat, dikarenakan memang bahwa konsensi seksis yang dimulai daripada bermunajat kepada makhluk itu telah merebak sedemikian luar biasanya dan menjadi sangat kronis di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu maka kita menjadi sedikit bimbang untuk berada di antara kedua hal tersebut. Kita menjadi seksis, kita berbenturan secara politik. Ketika kita tidak seksis, maka sisi pembentukan pembicaraan yang jenuh itu akan menjadi niscaya. Tetapi di situ juga memberikan satu faedah bahwa kita dapat menghidupi diri kita di dalam permasalahan itu. Kita dapat mengambil
keniscayaan kehidupan dan kenikmatan mengalami kehidupan di dalam wacana tersebut. Yang mana hal itu dapat jadi menjadi sebuah rahasia Allah itu sendiri dari urusan dunia. Oleh karena itu, perbendaharaan pada wacana seksis yang kemudian muncul daripada ranah pembicaraan dan itu cukup mengganggu satu retorika yang umum di tengah-tengah masyarakat dapat selalu diatasi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak seksis dan lurus sejurus kemudian dengan pemberdayaan uzlah itu sendiri. Tentu bahwa pada akhirnya tipikal di antara hal itu akan selalu ada dan itu akan menjadi satu bunga rampai kehidupan itu sendiri yang mana eskalasi di dalamnya juga akan memberikan satu dampak bagi kemudian perputaran roda kehidupan umat manusia bahkan di seluruh kehidupan dunia ini dan dimanapun hal itu tengah berada. Dari sini maka pada dampaknya pengertian uzlah itu menjadi satu hal yang subtil. Sungguh aneh kemudian ketika kita sebagai manusia melihat bagaimana modusnya di dalam pembicaraan antara uzlah dan pembicaraan di luar uzlah yang seksis, kemudian mencukupkan diri untuk tidak mempelajari masalah ini. Karena pada bagian ini, uzlah menunjukkan bahwa dirinya adalah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kebutuhan umat manusia seluruhnya. Oleh karena itu, maka pembahasan atasnya yang sejauh mana kemudian untuk menghindari pada pembahasan-pembahasan yang seksis untuk bermunajat kepada selain Allah atau kepada makhluk itu yang akhirnya secara demokratisnya bersilangan dengan munajatul khalq yang lain adalah satu hal yang sedemikian berbahayanya dibandingkan kemudian bagaimana modus pembicaraan yang mengukur dan mengakar pada wacana uzlah itu sendiri. Meskipun pada asasnya bahwa hal itu pasti sangat crowded dan pada titik jenuhnya pasti sangat membius, menjenuhkan hasrat umat manusia. Tetapi sebagai manusia yang berpikir, kita tidaklah mungkin kemudian melepaskan apa yang menjadi keniscayaan yang seharusnya bagaimana hal itu dapat melindungi kehidupan kita di alam dunia ini sampai kemudian mungkin nanti ketika selesai semua apa yang menjadi urusan kita di dalam kehidupan keduniawian itu sendiri. Selain bahwa modus yang sebelumnya tentang peraturan makan dan minum, maka modus pembicaraan ini menjadikan kita sungguh menjadi tertarik untuk kemudian bagaimana memahami dan memberikan pengertian daripada uzlah itu sendiri, sebagaimana hal itu merupakan modus pembicaraan yang tidak seksis, yang mana pembicaraan yang seksis adalah pembicaraan yang sangat berbahaya bagi konsep dan keadaan seksis yang lainnya. Kiranya demikian dulu yang dapat saya sampaikan, karena saya harus melimitasinya dalam 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.